Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sahabat semua dimanapun kalian berada? Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas dan menjalankan perintah. Baiklah, di channel ini kita akan membahas beberapa seputar masalah sapam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini dapat mengupdate informasi terbaru dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Security Official. Kali ini kita akan membahas masalah outsourcing, di mana masalah ini seringkali terjadi. Oke, yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, tentang ketenaga kerjaan. Oke, di sini ada pihak pertama dan pihak kedua dan pihak ketiga ya. Mana pihak pertama ini adalah user. User ini adalah pihak pertama di mana tempat Bapak Ibu bekerja, PT ya, ataupun perusahaannya. Yang kedua adalah vendor. Vendor ini adalah outsourcing itu sendiri. Dan yang ketiga adalah karyawan. Ya. Oke. Pihak pertama dan pihak kedua melakukan kerjasama untuk mengayomi dan menanggung-jawabi segala sesuatu yang ada pada pihak ketiga, yaitu karyawan. Oke. Lalu pihak kedua, vendor ya, terdiri dari dua. Yang pertama PKWT dan yang kedua PKWTT. Di mana PKWT ini adalah perjanjian kerja dalam waktu yang singkat. Ya. Kontrak singkat. PKWTT adalah perjanjian kerja dalam waktu yang panjang. Oke. Dalam waktu yang berkelanjutan. Kontrak panjang. Oke, seringkali terjadi masalah potongan-potongan gaji ataupun potongan daripada baju seragam, ya, baju seragam. Jadi sebenarnya potongan gaji dari baju seragam ini tidak ada. Itu hanya permainan dari oknum-oknum yang bermain dalam outsourcing, ya, seperti itu. Bahkan THR kadang ada yang tidak dikeluarkan. Bahkan gaji sekalipun juga ada yang ditahan. Oke, kita cari cara solusi untuk menyelesaikannya. Langkah pertama, Anda selaku anggota ya dan atasan Anda ya, Anda konsultasikan Danru dan Chief. Mereka boleh konsultasi, laporkan masalahnya. Ya, kok ini ada potongan gaji dari baju seragam dan lain sebagainya, ya. Konsultasikan kepada pihak vendor. Oke, silakan Anda tunggu. Jika tidak ada tanggapan, ya, Anda selanjutnya temui atau konsultasikan kembali kepada pihak pertama, usernya. Anda boleh jumpai humasnya ataupun manajernya. Ya, karena mereka di dalam surat perjanjian pihak pertama, user, akan memberikan sanksi ataupun teguran kepada pihak kedua, ya, sourcingnya. Seperti itu. Oke, bila tidak ada keduanya, maka Anda ambil langkah yang ketiga. Di mana langkah ketiga ini adalah Anda melaporkan kepada pihak Desnaker. Ya, itu langkahnya. Oke, dan ada juga yang menahan ijazah. Oke, di sini menahan ijazah. Menahan ijazah ini itu adalah kesepakatan, ya, artinya boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Karena apa? Mereka salah satu alasannya mencegah daripada karyawan yang keluar ataupun resign dengan cara tidak bagus, seperti itu. Itu alasan pertama mereka. Jadi ini antara kesepakatan masing-masing, tidak ada masalah. Ya, itu untuk tahan ijazah. Jadi Anda sebelum menerima suatu pekerjaan, ya, atau menaikkan suatu kontrak, ya, itu tadi PKWT itu Anda harus baca, ya, karena di situ berapa tahun kontraknya, ya. Karena PKWT ini harus tertulis,
situ. Oke, bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya, misalkan Anda dikontrak 2 tahun, baru berjalan 1 tahun, lalu tiba-tiba perusahaan Anda tutup atau bangkrut hingga stop. Jadi otomatis Anda berhenti bekerja, ya. Di dalam SOP, ya, perjanjian kerja Anda masih ada 1 tahun lagi. Anda kan 2 tahun dikontrak, 1 tahun tiba-tiba stop dan masih ada 1 tahun lagi, dan itu pihak vendor wajib membayarkan upah Anda, ya, artinya masih dibayarkan. Itu perlu diketahui. Oke, itu. Lanjut. Dan di dalam peraturan, ya, di dalam vendor itu, vendor harus mengangkat karyawannya, ya. Sebenarnya ada pengangkatan karyawan, itu yang harus dilakukan vendor dan harus kita ketahui selaku anggota ataupun karyawan. Oke, itu harus ada pengangkatan. Jadi kesimpulannya, sebelum Anda menerima suatu teken kontrak, ya, Anda perhatikan berapa tahun kontraknya, karena PKWT ini harus tertulis, ya, dan itu sudah diatur dalam pasal 66, ya, nomor 11 tahun 2020 tadi, ya. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman, Anda harus membacanya terlebih dahulu. Tuh. Oke. Mungkin ini yang bisa kita sharing. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih luas lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, agar kita sama-sama tahu bagaimana kinerja sebenarnya outsourcing ini, ya. Sekali lagi, itu adalah pihak yang bermain, oknum yang bermain. Outsourcing, kalau yang benar, dia akan mengikuti undang-undang dan peraturan SOP-nya, ya. Itu. Jadi langkah-langkahnya seperti yang di awal tadi, ya. Konsultasikan kepada vendor, dan jika tidak selesai, konsultasikan kepada pihak pertama, usernya. Itu. Dan selanjutnya, jika tidak ada penyelesaian keduanya, maka Anda boleh ke Desnaker. Begitu juga dengan ijazah tadi. Ijazah apabila Anda sudah resign, ijazah masih ditahan 2 bulan, 3 bulan, dan selanjutnya Anda boleh melaporkan ke Desnaker. Oke, tambahan untuk pelamar, ya, pelamar. Tolong diperhatikan masalah ADM. ADM ini seringkali, ya, seringkali ini ada ADM yang 3 juta, 2 juta, ya. Itu alasan untuk seragam baru, ya. Nah, uang seragam, uang pendaftaran, ya. Untuk masuk kerja harus bayar lagi, sedangkan pendidikan sudah mengeluarkan biaya, ya. Nanti kita masuk kerja harus bayar lagi ADM, ya. ADM ini juga salah satu yang harus diperhatikan, ya. Jika ADM-nya tidak sesuai, jangan diambil, ya. Karena hati-hati, nanti Anda kontrak 2 tahun selesai, ya. Itu kita biaya pendidikan sudah membayar sekian, ya, pengeluaran dana kita, lalu kita mau kerja juga bayar lagi, itu. Dan hati-hati calo-calo yang berkeliaran, apalagi ADM dibayarkan di tempat tongkrongan, kafe atau di warung lesehan. Itu agar lebih hati-hati, ya. Sekiranya tidak masuk akal, ya, jangan diambil, ya, jangan diambil, seperti itu. Karena hati-hati calo ataupun seseorang oknum yang memanfaatkan, itu, ya. Ada perusahaan yang tanpa ADM, ada, makanya pilih dengan diteliti terlebih dahulu, ya. Itu.
Kalau untuk uang baju saja lebih kurang itu 1 juta cukup ya. Itu kalau di atas 1 juta Anda harus lebih teliti lagi. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa untuk sharing lebih luas lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.